Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas tidak? Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baru 17 orang yang hadir, tapi kita mulai saja karena sudah lebih 8 menit. Selamat datang di mata kuliah kalkulus lanjut. Hari ini saya tidak akan membahas materi karena seharusnya ini minggu kemarin, tapi karena tanggal merah, jadi untuk kelas ini agak terlambat satu pertemuan. Nah, hari ini adalah masih pertemuan pertama untuk kelas ini, sehingga yang akan saya jelaskan itu belum masuk ke materi, hanya pembahasan tentang aturan perkuliahan, kemudian rencana-rencana pembelajarannya nanti seperti apa, apakah offline atau online, kemudian ada penjelasan mengenai gambaran umum apa yang akan kita pelajari di mata kuliah kalkulus lanjut ini. Sebenarnya mata kuliah kalkulus lanjut ini sudah Anda pelajari juga di matematika di SMA atau SMK, kemudian merupakan lanjutan dari kalkulus yang Anda pelajari di semester lalu. Jadi sebenarnya mata kuliah ini hanya mengingatkan kembali sebagai dasar nanti Anda untuk dapat mampu mengikuti mata kuliah di tingkat selanjutnya. Nah, sebelumnya pasti Anda sudah tahu nama saya. Perkenalkan kembali, nama saya Reni Rian Marliana. Kemudian saya dulu kuliah atau lulus dari Universitas Pajajaran, program studi statistika, S1-nya dan S2-nya adalah statistika terapan. Walaupun prodinya basicnya adalah statistika, tapi statistika dan matematika itu tidak bisa dipisahkan, sehingga pada semester ini saya ditugaskan untuk memberikan perkuliahan mata kuliah kalkulus lanjut ini. Kemudian pengalaman saya bekerja sebelum menjadi dosen di sini itu adalah setelah lulus S1 ikut project di PT Telkom R&D Center Bandung, di Outsourcing Research of Business Unit. Pada saat itu ada project untuk analisis kompetitor dari Telkom, sehingga membutuhkan tenaga dari statistik. Nah, saya ikut di sana. Setelah selesai diterima bekerja di Cardinal, mungkin Anda juga sudah tahu Cardinal itu apa. Di pusatnya di Bandung, yaitu di bagian follow up marketing SB Ujin, dan bekerja yang selalu berhubungan dengan data sesuai dengan program studi saya. Kemudian saya ikut tes beasiswa S2 di 2012, kemudian lolos dan kuliah lagi di Universitas Pajajaran. Setelah lulus, karena kuliah S2-nya dibiayai atau dibiayai oleh beasiswa, pada saat itu namanya adalah beasiswa unggulan. Kemudian diwajibkan setelah lulusnya untuk melaksanakan pengabdian dulu kepada pemerintah atau kepada negara Indonesia, terutama di bidang pendidikan, sehingga setelah lulus ditugaskan untuk menjadi dosen di Politeknik Negeri Batam, kemudian lulus tes CPNS di LL Dikti Wilayah 4, dan ditempatkan di sini di program studi Teknik Informatika. Pada saat ini disebut sebagai Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas 11 April. Pada saat dulu kita kenalnya sebagai STIMIK Sumedang. Jadi dari Desember 2015 saya ditugaskan untuk memberikan perkuliahan di sini oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jabar Banten. Nah, hanya sebagai informasi saja, jadi tugas dosen itu tidak hanya memberikan perkuliahan, tapi ada yang namanya penelitian. Kita diwajibkan untuk melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal yang diakui oleh Dikti. Bagi yang ingin tahu dari hasil publikasi penelitian yang pernah saya lakukan, bisa diakses di sini yang sudah saya berikan linknya. Itu perkenalan dari saya, hanya sedikit supaya lebih tahu. Nah, hari ini yang akan saya jelaskan adalah poin penilaian, kemudian aturan nilai akhir, aturan perkuliahan, kemudian referensi untuk mata kuliah kalkulus lanjut ini apa saja yang digunakan, kemudian rencana pelaksanaan pembelajarannya nanti kapan kita Zoom, kapan kita tatap muka, dan lain sebagainya.
Kemudian gambaran umum apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama, tidak hanya di mata kuliah saya, jadi ada beberapa poin yang kami berikan evaluasi yang dibagi menjadi tugas struktur, kemudian tugas mandiri, kemudian ada UTS dan UAS. Nah, di tugas struktur ini nanti diberikan di beberapa pertemuan, sehingga tidak hanya ada satu tugas terstruktur, yang ini, mungkin nanti ada tugas terstruktur 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Nah, penilaiannya adalah tugas terstruktur 1, misalnya Anda dapat 70, kemudian terstruktur 2, 60, terstruktur 3 misalnya 70 lagi, nanti ini dirata-ratakan dulu. Jadi ditambah, kemudian dibagi dengan 3. Misalnya hasilnya adalah 60, sekian. Nah, nanti dari nilai rata-rata ini diambil 30%-nya yang masuk ke nilai akhir. Kemudian tugas mandiri nanti diselenggarakan atau dilaksanakan di pertemuan keempat dan pertemuan ke-12. Pertemuan keempat sebelum UTS, kemudian pertemuan 12 itu sebelum UAS. Nanti ada 2, kuis 1 dan kuis 2 sama penilaiannya, misalnya di kuis 1 Anda dapat 80, kemudian di kuis 2-nya dapat 70, nanti dirata-ratakan nilainya misalnya 75. Ini nanti dibagi 2. Nah, nilai 75 ini diambil 20%-nya. UTS misalnya Anda dapat nilai 90 atau UAS-nya dapat 80, nanti UTS adalah 20% dan UAS-nya adalah 30%. Jadi nanti yang diambilnya adalah 30% dari 65 misalnya, kemudian ditambah dengan 20% dari 75, ditambah dengan 20% dari 90, kemudian 80% dari 80 dari 30%, maksud saya, ditambah dengan 30% dari 80. Nah, oleh karena itu, Anda jangan sampai menyepelekan tugas-tugas di sini, karena sering saya temui mahasiswa hanya mengumpulkan UTS dan UAS saja. Nah, perhatikan di sini, ini 30% tugas terstruktur dan 20% tugas kuis. Jadi kalau Anda hanya mengikuti UTS dan UAS, Anda sudah otomatis kehilangan nilai setengahnya, yaitu 50%-nya. Jadi jangan sampai menyepelekan tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Anda hanya memprioritaskan UTS dan UAS. UTS dan UAS ini komposisinya hanya 50%. Jadi kalau Anda hanya mengumpulkan 2 poin ini, nilainya hanya setengah. Dan bisa diprediksi kalau nilainya hanya setengahnya, itu pasti tidak memenuhi nilai minimal dari nilai kelulusan. Kemudian tugas struktur, misalnya kan ada 3 tugas, kemudian Anda hanya mengumpulkan 1 tugas, itu juga jangan disepelekan, karena nanti tugas kedua, tugas ketiganya itu dianggap 0. Bukan dianggap, diberikan 0, karena memang tidak mengerjakan. 70 ditambah 0 dibagi 3. Jadi nilai rata-ratanya akan semakin kecil di sini. 70 dibagi 3 itu adalah 23, sekian. Nanti 23 sudah kecil hanya diambil 30%-nya. 30% dari 23 itu hanya 6 poin, 6, sekian. Jadi jangan sampai menyepelekan tugas struktur ataupun tugas mandiri, Anda hanya memprioritaskan UTS dan UAS. Di tugas mandiri juga sama, kalau Anda hanya mengumpulkan 1 tugas, tugas lainnya diberikan nilai 0 karena memang tidak mengerjakan. Jadi nanti 80 ditambah 2 ditambah 0 dibagi 2, nanti hasilnya adalah 40. 40 inilah yang diambil 20%-nya, jadi nanti hanya 8. Nah, bayangkan kalau Anda hanya memprioritaskan UTS dan UAS saja, karena poinnya 50%-nya itu dari kegiatan sehari-harinya. Nah, selanjutnya, lalu kehadiran itu, kenapa tidak ada di poin sini? Kehadiran itu di mata kuliah saya adalah nilai tambah. Jadi kalau misalnya di sini hasil akhirnya Anda dapat 55, yang diberikan
atau dijadikan nilai akhir yang diinput ke dalam sistem informasi akademik adalah ditambah dengan nilai kehadiran Anda. 55 ini nanti ditambah berapa kali Anda mengikuti perkuliahan kehadirannya. Jadi 10 misalnya Anda hadir 100%, 16 pertemuan itu hadir terus, nanti 10 dikali 100% hasil akhirnya adalah 55 ditambah 10 yaitu 65. 65 inilah yang nanti diinput ke dalam sistem informasi akademik. Jadi nilai tambah itu bisa menentukan dan membantu Anda apakah memenuhi nilai minimal untuk lulus dari mata kuliah ini atau tidak. Kemudian yang perlu Anda catat, yang perlu Anda ingat, ini yang paling penting, kehadiran itu tidak saya sediakan khusus di learning, ataupun tidak saya sediakan form khusus di dalam link tertentu, tetapi kehadiran itu dilihat dari aktivitas Anda dalam menyelesaikan semua materi di e-learning, termasuk video dan lain sebagainya. Jadi kehadirannya itu tidak diberikan form khusus, nanti buka link, kemudian klik hadir dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi melihat memang benar-benar aktivitas Anda dalam mengikuti perkuliahan ini, karena kita masih online, jadi tidak selalu setiap pertemuan kita melalui Zoom, dan sayangnya untuk kelas ini karena banyak tanggal merah di hari Kamis, jadi jadwal-jadwal PTM-nya juga tergeser, sehingga nanti yang sudah saya periksa sesuai dengan tanggal dan libur yang pasti di dalam kalender ataupun libur nanti di bulan Ramadan dan Idul Fitri itu, kelas ini PTM-nya yang bisa dilaksanakan itu setelah Lebaran. Karena bergeser, seharusnya nanti di akhir bulan ini ya, itu masuk pertemuan keempat. Yang Anda di kelas ini masih masuk ke pertemuan keempat, karena pertemuan keempat itu adalah jadwal kuis, jadi PTM-nya tidak ada. Karena kuis ini dilaksanakan secara online, jadi Anda tidak perlu susah-susah ke kampus hanya untuk mengisi kuis, dan kuisnya juga itu diselenggarakan secara online, tidak melalui kertas yang harus disediakan di kampusnya. Nanti saya jelaskan. Nah, melanjutkan lagi untuk kehadiran. Tadi saya sebutkan bahwa kehadiran itu tidak saya sediakan form khusus di e-learning. Jadi kegiatannya itu adalah di dalam e-learning, kalau Anda sudah akses Zoom meeting melalui linknya, nanti akan muncul otomatis tanda centang di sebelah kanannya. Centang hijau di sebelah kanannya di sini. Nah, itulah yang menjadi kehadiran Anda. Kemudian, aksesnya untuk menyelesaikan semua materi dan video yang saya sediakan di e-learning itu tidak saya paksakan Anda untuk dapat menyelesaikannya hari ini, sesuai dengan jadwalnya. Misalnya hari ini, jadwal Anda itu jam 8 sampai dengan 10.30. Tidak saya paksakan untuk dapat selesai, tapi aktivitasnya itu adalah mingguan. Jadi misalnya, hari ini adalah tanggal 10 Maret. Nanti tanda centangnya itu paling lambat harus masuk di tanggal 16 Maret. 16 Maret pukul 24.00 WIB. Yang ini. Jadi tanda centang itu akan muncul ketika Anda akses materi dan videonya di rentang tanggal ini. Kalau Anda aksesnya setelah tanggal 16 Maret, tanda centang hijau tidak akan muncul, dan itu dianggap tidak hadir karena Anda tidak melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwalnya. Jadi aktivitasnya adalah aktivitas mingguan. Hari ini misalnya tanggal 10 Maret, nanti paling lambat Anda harus bisa menyelesaikan semua materi dan videonya itu di tanggal 16 Maret pukul 12 malam. Jadi tidak saya paksakan untuk dapat selesai dari jam 8 sampai dengan 10.30, tapi melihat aktivitas Anda mingguan. Jadi harap diingat, kehadiran itu tidak saya sediakan form khusus, tapi saya melihatnya memang benar-benar aktivitas Anda dalam mengakses dan membaca materi, kemudian dan menyelesaikan atau menyimak video pembelajarannya. Nah, untuk video pembelajaran, Anda jangan aksesnya dengan
klik play di dalam e-learning karena tanda centang ini tidak akan muncul dengan klik play, tapi dia akan munculnya kalau Anda klik linknya. Jadi di atas video itu ada nama videonya, kemudian itu adalah link yang dihubungkan ke dalam YouTube channel saya yang menyediakan video pembelajarannya, sehingga kalau Anda klik play di dalam e-learning, berapa kali pun Anda menyelesaikannya, tanda centang tidak akan muncul. Jadi Anda harus klik play, kemudian nanti dia akan otomatis terhubung ke YouTube channel dan nanti tanda centangnya muncul. Ini dikarenakan default dari e-learning yang dibangunnya, sistem e-learningnya itu memang tanda centang akan muncul ketika linknya diakses. Misalnya untuk file PDF juga diklik, judulnya nanti muncul, PDF-nya baru akan muncul tanda centangnya. Kemudian video juga sama. Jadi video itu memang muncul di dalam e-learning, tetapi jangan diklik play, melainkan dikliknya adalah linknya. Nah, ini untuk kehadiran harap diingat karena sangat penting, jadi jangan sampai lupa sesuai dengan jadwalnya. Sesuai dengan jadwal itu tidak 1 hari, melainkan aktivitas mingguannya. Kemudian tadi nilai akhirnya akan dikonversi ke dalam indeks huruf. Ini juga pasti sudah Anda ketahui. Nilai A untuk mata kuliah ini itu minimal 80. Yang ini minimal 80, kemudian nilai B itu dari 70 sampai dengan 79,99. Jangan sampai terjadi Anda dapat nilai yang tanggung seperti ini, karena beda tipis dengan A. Karena di kampus kita itu tidak ada nilai A minus, A plus, atau B minus, atau B plus, sehingga otomatis 79,99 walaupun mendekati A, dia tetap nilainya B. Nah, kemudian nilai C itu 55 sampai dengan 69,9. Dan biasanya ini aturan dari lembaga, dinyatakan lulus dari sebuah mata kuliah itu minimal Anda dapat nilai C. Saya harap tidak ada yang dapat nilai D ataupun E, sehingga jangan sampai bertemu dengan saya di mata kuliah yang sama, bertemunya di mata kuliah yang lain saja. Kalau bertemu dengan saya di mata kuliah yang sama, artinya Anda mengulang mata kuliah, dan itu kalau Anda mengulang itu bukan membuang waktu, jadi menambah waktu lagi, harus mengatur jadwal dengan mata kuliah yang lain, karena biasanya kalau mengulang kadang kelasnya itu bentrok dengan kelas tingkat pada saat itu. Misalnya Anda harus nanti semester, kalau Anda misalnya tidak lulus dari mata kuliah ini semester 2, nanti Anda bisa mengulangnya di semester 4. Mengulangnya di semester 4. Biasanya akan ada beberapa yang bentrok dengan jadwal di kuliah di semester 4-nya. Jadi jangan sampai mengulang, ditambah lagi nanti Anda juga harus membayar lebih untuk SPP-nya. Nah, kemudian ini juga sebenarnya aturan yang paling umum, bukan hanya dari mata kuliah saya saja atau bukan hanya saya saja yang menerapkan. Jadi jika terbukti melakukan kecurangan akademik berupa mencontek atau bekerja sama pada saat kuis, UTS, UAS, maka akan mendapatkan sanksi nilai 0. Ini sering kali saya temui sebelum terjadinya pandemi dan lain sebagainya, walaupun tugasnya di kelas kemudian dicatat, itu kebanyakan mahasiswa menyadur ulang apa yang dikerjakan oleh temannya atau benar-benar mencontek apa yang dikerjakan oleh temannya. Dan itu sama persis, apalagi sekarang pandemi biasanya melalui online, saya minta kumpulkan dalam bentuk Word, itu copy paste, bahkan sering terjadi nama temannya pun tidak diganti. Jadi jangan sampai seperti itu, harus percaya dengan kemampuan diri sendiri dan belajar mandiri. Karena nanti kalau Anda sudah lulus kuliah ini, dapat pekerjaan, di pekerjaan itu Anda tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali kemampuan diri Anda, karena masing-masing orang, teman bekerja Anda itu punya tanggung jawab atau tupoksinya masing-masing. Sehingga dimulai dengan belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri,
mengerjakan kuis sendiri, UTS dan UAS dan lain sebagainya sendiri. Kemudian ini juga sangat penting, tidak ada perbaikan nilai, remedial, ataupun tugas pengganti untuk mata kuliah saya. Jadi kalau misalnya nilai sudah keluar di sistem informasi akademik, itu adalah nilai final yang tidak dapat diubah, tidak ada perbaikan nilai maupun remedial ataupun tugas pengganti. Ini sering terjadi, saya alami, banyak beberapa mahasiswa yang malas mengikuti perkuliahan, kemudian tidak mengumpulkan tugas, banyak sekali tugasnya tidak dikumpulkan, tiba-tiba datang pada saat setelah UAS meminta tugas pengganti untuk tugas-tugas yang tidak dikumpulkan di mata kuliah saya tidak ada, karena penilaian itu tidak ada pengganti khusus bagi siapapun. Jadi kalau semua mahasiswa saya wajibkan untuk mengerjakan 6 tugas, ya yang dikumpulkan yang terlambatnya 6 tugas itu tidak diganti dengan 6 tugas ini, diganti dengan hanya 1 tugas pengganti, tidak seperti ini. Nanti kalau misalnya saya berikan kesempatan pada orang tertentu, misalnya kepada mahasiswa tertentu, dia tidak mengumpulkan 6 tugas, kemudian saya berikan, silakan kerjakan 1 tugas untuk pengganti 6 tugas tadi, nanti tidak adil bagi mahasiswa yang lain. Ngapain saya capek-capek kuliah 6 bulan atau 1 semester, capek-capek ngerjain 6 tugas, tapi bisa diganti hanya dengan 1 tugas. Tidak seperti itu. Jadi itu perlu Anda ingat, tidak ada perbaikan nilai, remedial, ataupun tugas pengganti di mata kuliah saya. Kemudian referensi yang kita gunakan itu untuk mata kuliah kalkulus lanjut ini ada 2, mungkin juga Anda kenal di kalkulusnya di semester lalu. Kita gunakan Kursal, ada jilid 1 dan jilid 2. Ini sudah ada banyak sekali yang menjual versi translate-nya yang berbahasa Indonesia. Bisa Anda beli secara online maupun offline, banyak sekali di toko buku yang jual buku ini. Kemudian video pembelajarannya itu disediakan oleh saya sendiri, ada di channel YouTube saja. Kemudian sudah saya sediakan link playlist untuk mata kuliah kalkulus lanjut ini, jadi bisa Anda akses. Kemudian selain 2 buku yang paling utama tadi, itu referensi utama, Anda juga bisa baca lebih banyak lagi dari referensi pendukung ini. Ini bisa Anda akses secara online dan Anda download secara gratis di link yang sudah saya sediakan dan semuanya berbahasa Inggris. Jadi tidak hanya 2 buku tadi, ingin banyak latihan, misalnya Anda pada saat tugas mandiri dan lain sebagainya, silakan diklik link ini, nanti di-download. Kalau masih aksesnya masih gratis, ini tinggal di-download saja. Biasanya masih gratis, namanya e-book. Kemudian, nah tadi link-link yang saya berikan dari referensi pendukung yang berbahasa Inggris itu disebut sebagai electronic resources. Sebenarnya Anda juga sering mengakses electronic resources menggunakan Google biasa ya. Anda cari, misalnya ada petugas, kemudian Anda gunakan Google, itu juga termasuk e-resources. Tapi sayangnya adalah Anda kebanyakan mahasiswa masih belum bisa memilah sumber yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, apalagi dalam lingkup pendidikan tinggi, yaitu kuliah. Di sini saya kenalkan, namanya e-resources. Anda bisa cari materi-materi pembelajaran, kemudian informasi yang berkaitan dengan materi-materi yang dipelajari di mata kuliah ini atau mata kuliah lain, atau bahkan nanti juga ini nanti dibutuhkan pada saat Anda menyusun skripsi. Nah, yang pertama adalah Sinta. Sinta ini adalah jurnal yang dikelola oleh pendidikan tinggi atau Dikti. Sinta ini, di sini banyak yang berbahasa Indonesia, karena dari Indonesia. Kemudian Elsevier, kemudian Springer, Simago, kemudian e-books, ini kebanyakan berbahasa Inggris. Bisa Anda akses di link-link yang sudah saya sediakan. Kemudian ResearchGate,
ini tergantung dari keyword yang Anda tuliskan, apakah berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Inggris, nanti referensi yang muncul berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Indonesia, keyword yang Anda tuliskan munculnya adalah berbahasa Indonesia. Google Scholar juga sama. Google Scholar ini tergantung dari keyword yang Anda tuliskan, apakah berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Nah, kebanyakannya nanti kalau Anda cari referensi dari link-link ini, itu dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal, yaitu hasil penelitian dari akademisi atau dari umum yang dipublikasikan pada penerbit-penerbit atau jurnal-jurnal yang sudah diakui oleh pendidikan tinggi maupun secara internasional. Nah, di sini untuk mata kuliah ini misalnya Anda gunakan Google Scholar. Jadi Google itu bukan hanya Google biasa yang sering Anda gunakan, tapi kalau untuk khusus akademik, Anda harus gunakan Scholar Google Scholar. Jadi nanti semua informasi akademiknya itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mencari referensi dari sebuah blog, WordPress, atau dari web, tapi harus dari artikel ilmiah ataupun e-book. Nah, kemudian ini adalah rencana pembelajaran selama 1 semester. Jadi minggu pertama untuk kelas ini adalah hari ini. Adalah inisialisasi, yaitu perkenalan, kemudian aturan perkuliahan, dan lain sebagainya. Dan ada nanti penjelasan mengenai gambaran umum materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kemudian nanti minggu kedua adalah integral tentu, tak tentu. Jadi kita kembali membahas integral tak tentu minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu keempat kita kuis. Yang pertama, kemudian minggu kelima kita membahas tentang teknik integral. Minggu ke-6 dan ke-7 kita bahas integral tentu. Kemudian minggu ke-8-nya adalah UTS. Kemudian di minggu ke-9, ini minggu ke-9 ya, itu kita membahas penggunaan integral 9, 10. Yang ini minggu ke-9 penggunaan integral, minggu ke-10 juga masih membahas penggunaan integral, minggu ke-11 juga membahas penggunaan integral. Kemudian minggu ke-12-nya kita kuis kedua. Selanjutnya di minggu ke-13 masih membahas tentang penggunaan integral, minggu 14 dan 15 kita bahas derivata hingga, dan minggu ke-16-nya kita UAS. Jadi yang tadi berkaitan dengan kehadiran, kalau Anda hadir di setiap minggu, di mana kehadirannya itu dilihat dari aktivitas Anda di e-learning, ini berarti 100% Anda hadir. Jadi kalau Anda misalnya minggu 1 tidak hadir, hanya 15 pertemuan, berarti nanti nilai tambahnya adalah 10%. 10 dikalikan dengan 15 dibagi 16 dikali 100%. Ini adalah nilai tambah Anda untuk kehadirannya, dari poin kehadirannya. Kemudian ini yang akan kita laksanakan selama 1 semester. Minggu ke-1 dan ke-3 itu ada Zoom meeting, yaitu minggu pertama Zoom meeting, minggu ke-4 secara online kuisnya, kemudian ke-5 dan ke-7 ada, harusnya kelas ini ada PTM di tanggal 31 ya, tapi karena Anda kelas, bukan Anda yang maksud saya adalah kelas ini minggu ke-4-nya di tanggal 31, jadi PTM-nya tidak ada. Karena kuisnya dilaksanakan secara online. Kemudian minggu ke-8 kita UTS, minggu ke-9 dan ke-11 ada jadwal PTM dan e-learning, semoga tidak bentrok dengan tanggal merah lagi. Kemudian minggu ke-12-nya adalah kuis online, dan minggu ke-13 sampai 16-nya ada Zoom meeting lagi dan e-learning. Untuk lebih jelasnya sudah disediakan di e-learning-nya. Kemudian wajib bergabung semua di e-learning. Saya yakin yang sudah bisa masuk ke Zoom meeting ini pasti sudah bergabung di e-learning karena link-nya disediakan di e-learning. Kemudian pelaksanaan Zoom meeting-nya jangan sampai lupa gunakan nama lengkap supaya terekam di dalam absen. Kemudian gunakan foto profil. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya, ini adalah gambaran umum apa yang akan kita pelajari selama satu semester. Jadi tadi kan ada beberapa minggu yang membahas integral tentu, integral tak tentu, kemudian penggunaan integral dan deret tak berhingga. Sebenarnya ini sudah Anda pelajari di SMA atau SMK, saya yakin. Kita belajar lagi ke integral. Kenapa harus belajar lagi ke integral? Karena nanti di mata kuliah yang lain membutuhkan basic atau dasar dari bagaimana Anda bisa menyelesaikan sebuah integral tertentu. Contohnya adalah di mata kuliah saya nanti di probabilitas dan statistika itu ada penggunaan integral dalam mencari peluang. Kemudian integral juga bisa digunakan pada penelitian-penelitian lain atau yang berhubungan dengan komputasi. Karena Anda mengambil program studi teknik informatika, jadi mau tidak mau matematikanya memang harus kuat. Ketika Anda diminta untuk menyusun sebuah program, program itu dideskripsikan atau diturunkan dari beberapa rumus. Bagaimana rumus ini nanti dibuat programnya, dan seterusnya. Nah, integral tak tentu, perbedaan antara integral dan integral tak tentu dengan integral tentu itu adalah di batasnya. Kalau integral tentu itu masih dalam bentuk fx dx seperti ini integral tak tentu. Jadi nanti hasilnya adalah fx ditambah dengan c. Kemudian kalau integral tentu itu ada batasnya. A sampai dengan B dari fx dx, nanti di sini hasilnya adalah dalam bentuk angka. Misalnya sebuah K. K itu adalah angka atau konstanta tertentu. Jadi, sekali lagi, mata kuliah ini mengulang atau mempelajari kembali apa yang sudah Anda pelajari di matematika di SMA atau SMK-nya, tetapi nanti yang dibutuhkan ke arah program studi yang Anda ambil atau program studi teknik informatika nanti dibutuhkan di mata kuliah apa saja, Anda bisa ketahui atau Anda bisa dapatkan di mata kuliah di tingkat-tingkat selanjutnya. Kemudian di integral tak tentu ini, nanti kita membahas tentang integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional itu adalah dalam bentuk pecahan fx dx, di mana fx-nya ini adalah fungsi polinomial, sudah Anda pelajari ya, polinomial x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 1 dan seterusnya. Gx-nya juga dalam bentuk fungsi polinomial. Jadi fungsi rasional itu saya ingatkan lagi adalah fungsi yang dalam bentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya adalah fungsi polinomial. Kemudian fungsi logaritma. Logaritma yang kita pelajari integralnya bukan log A berbasis B misalnya, tetapi ln A. Logaritma natural yang kita pelajari adalah logaritma natural. Kemudian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini adalah fungsi balikan atau fungsi inverse dari logaritma natural. Atau misalnya kalau saya kaitkan dengan teknologi ya, di kamera selfie Anda foto, kalau mirrornya tidak Anda aktifkan, itu posisi tangan kanan akan menjadi tangan kiri di dalam foto. Nah, itu adalah fungsi inverse. Jadi di balik foto selfie yang Anda dapatkan itu di dalamnya ada proses fungsi inverse-nya. Fungsi balikannya, pantulannya itu adalah fungsi balikannya atau di dalam kalkulusnya disebut sebagai fungsi inverse. Nah, berkaitan dengan tadi, logaritma natural A ini adalah kebalikan dari IXP-nya, yaitu fungsi eksponensial. Jadi pantulan dari fungsi eksponensialnya atau eksponensial adalah pantulan dari fungsi logaritma naturalnya. Kemudian integral fungsi trigonometri. Di fungsi trigonometri ini pasti sudah Anda kenal, ada sin A, kemudian ada cos, ada tangen, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara kita mencari integral fungsi rasional, integral fungsi logaritma, integral fungsi eksponensial, dan integral fungsi trigonometri?
kita pelajari tentang teknik integralnya kembali, yaitu integral substitusi dan integral parsial. Kemudian ketika kita sudah tahu bagaimana cara mengintegralkan sebuah fungsi baik rasional, kemudian logaritma, eksponensial, trigonometri, baru kita masuk ke dalam integral fungsi tentunya. Yang tadi saya sebutkan, integral fungsi tentu itu adalah yang ada batasnya, integral A sampai dengan B dari fx dx. Nanti nilainya berapa. Nah, ini integral tentu ini nanti akan Anda temui salah satunya di mata kuliah saya nanti di semester 3 probabilitas dan statistika. Integral tentu ini digunakan untuk mencari sebuah peluang. Misalnya, Anda ingin mengetahui peluang Anda dapat lulus dari mata kuliah ini, di mana datanya diambil dan lain sebagainya. Nanti cara mencari peluangnya menggunakan integral A sampai dengan B. Fungsi fx-nya dipelajari nanti di probabilitas dan statistika, kemudian diturunkannya juga terhadap fungsi fx-nya. Nanti misalnya didapat peluangnya adalah 0,95 atau 95% peluang Anda untuk dapat lulus dari mata kuliah ini. Kemudian, selain mencari peluang ini, integral juga bisa digunakan untuk menguji sebuah hipotesis atau pernyataan. Hipotesis atau pernyataan itu adalah sebuah pernyataan ilmiah yang masih memerlukan pengujian. Contohnya, misalnya lembaga FTI ini menyatakan bahwa kualitas lulusan dari FTI Unsap ini sangat baik. Jadi kualitas lulusan dari FTI ini sangat baik, katanya. Sudah sangat baik. Nah, pernyataan ini tidak dapat dipercaya begitu saja, tetapi harus diuji dulu melalui data-data yang dikumpulkan. Misalkan, data yang dikumpulkannya itu adalah data IPK mahasiswa, kemudian durasi waktu dari lulus terhadap mendapatkan pekerjaannya, misalnya berapa bulan, kemudian proses bekerjanya misalnya di perusahaan apa saja, perusahaan ternama atau tidak, dan seterusnya. Nah, nanti data-data ini diolah yang akan Anda pelajari di mata kuliah lain, yaitu salah satunya di probabilitas dan statistika. Nanti hasilnya ada nilai statistik ujinya atau nilai pengujiannya. Misalnya nilai pengujiannya ini adalah 80. Nah, nanti 80 ini harus dibandingkan dengan kritikal nilainya atau peluang menolak pernyataan ini atau peluang menerima pernyataan ini. Nah, itu juga dipelajari dari salah satunya diturunkan melalui integral. Itu salah satu contoh penggunaan integral. Kalau ada yang bertanya kenapa sih harus selalu belajar integral lagi, kemudian selalu belajar lagi matematika, karena memang matematika adalah rumpun dari semua mata pelajaran atau mata kuliah, terutama di program studi teknik informatika yang berkaitan dengan teknik, seharusnya Anda kuat di matematikanya. Karena untuk membuat sebuah programming dan lain sebagainya itu semuanya berdasarkan dari matematika, walaupun bahasanya sudah dalam bentuk bahasa program, bukan bahasa dalam bentuk rumus seperti yang kita pelajari di kalkulus ini, integral ini, dan seterusnya. Integral ini nanti kan diturunkan menjadi sebuah algoritma. Nanti Anda kenal di mata kuliah lain. Ini hanya gambaran saja. Algoritma ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah dari algoritma diturunkan menjadi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman nanti jadi program, dieksekusi, jadilah sebuah sistem, sebuah web, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan integral lainnya, selain tadi berkaitan dengan mata kuliah yang lainnya, atau berkaitan dengan bahasa pemrograman atau algoritma dan lain sebagainya, nanti kita pelajari untuk melihat wilayah di atas atau di bawah kurva. Misalnya kita memiliki sebuah fx, ini sumbu x, ini sumbu y, fx-nya misalnya kurvanya adalah seperti ini, kemudian kita memiliki batasnya, intervalnya itu hanya dari 1 sampai dengan 2 misalnya, berarti ini adalah 1, kemudian yang garis ini adalah 2. Nah, yang kita pelajari adalah mencari
luas wilayah ini. Di antara luas di atas kurva atau luas di atas sumbu X maksud saya, kemudian nanti juga ada yang di bawah sumbu X di sini, atau di antara dua kurva. Misalnya Anda punya dua kurva, kurva satunya dalam bentuk seperti ini, nanti yang dicarinya adalah wilayah di antara dua kurva ini. Nah, itu menggunakan integral. Ini juga berkaitan dengan apa yang tadi saya sebutkan, peluang menerima sebuah pernyataan, peluang menolak sebuah pernyataan dalam pengujian hipotesis di mata kuliah lain, kemudian peluang seseorang misalnya lulus dan lain sebagainya, itu adalah luas wilayah kurva. Jadi masih selalu berkaitan dengan integral A sampai dengan B, kalau di sini integral 1 sampai dengan 2 dari fx dx dan seterusnya. Kemudian nanti selain melihat wilayah di atas sumbu X, di bawah sumbu X, atau di antara dua kurva, ketika kurva ini Anda putar ke sumbu X, nanti dia akan membentuk sebuah volume benda pejal atau benda ruang. Nanti dilihat volume ruangannya atau volume benda yang terbentuk dari putaran terhadap sumbu X atau sumbu Y-nya juga dipelajari oleh integral ini. Kemudian nanti deret tak hingga, masih ingat deret atau baris? Yang Anda pelajari di SMA tuh ada A1, A2, kemudian A3, dan seterusnya. Ini adalah deret. Ini adalah barisan maksud saya. Kemudian kalau deret itu adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan seterusnya. Jadi ini barisan, yang ini adalah deret. Yang kita pelajari adalah deret. Nanti akan berkaitan dengan notasi sigma. Sigma ini sebenarnya fungsinya sama dengan integral. Jadi fungsinya sama dengan integral. Ketika kita ingin menjumlahkan sebuah bilangan, harus dilihat dulu tipe datanya. Tipe data itu ada discrete, kemudian ada continue. Masih ingat kalkulusnya? Discrete itu nilainya adalah bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau continue itu dalam bentuk interval. Misalnya 0 sampai dengan tak hingga. Nah, ketika kita mencari sebuah jumlah dari data atau bilangan yang berbentuk discrete seperti ini nanti kita gunakan sigma. Kita gunakan sigma. Kemudian kalau kita cari jumlah dari sebuah data atau bilangan dalam bentuk continue, ini gunakan integral 0 sampai dengan tak hingga. Nah, jadi ini adalah sebuah perbedaan dan persamaan dari sigma dan integral. Sigma itu bisa digunakan untuk menjumlahkan data yang bentuknya continue atau dalam bentuk selang seperti ini, kemudian discrete itu dalam bentuk bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti di sini adalah integral, misalnya I sama dengan 1 sampai dengan 10 misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan deret tak berhingga. Kalau deret tak berhingga nanti atasnya itu sampai dengan tak berhingga, bukan sampai dengan 50, 60, 70, dan seterusnya. Tetapi atasnya selalu sampai dengan tak berhingga. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak, Bu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Tadi kan ada integral fungsi rasional. Fungsi rasional itu mengingatkan lagi berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial ini contohnya ada di sini. Fungsi rasional, derajatnya 2. Derajat itu adalah pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebutnya. Di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2 ini. Jadi disebut derajat 2. Kemudian ini adalah contoh grafiknya. Kenapa grafiknya hanya terputus-putus seperti ini? Karena kalau dalam bentuk fungsi rasional, harusnya sudah Anda pelajari di kalkulusnya, penyebut X kuadrat dikurang 4 yang ini tidak boleh sama dengan 0.
Sehingga X ditambah 2, X dikurangi 2-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan minus 2 dan X-nya tidak boleh sama dengan 2. Sehingga nanti kurvanya akan terputus-putus seperti ini. Kenapa tidak boleh sama dengan minus 2 dan sama dengan 2? Karena nanti hasil di sininya akan menghasilkan nilai 0. Sesuatu yang dibagi dengan 0 itu tak terdefinisi atau tak berhingga. Sehingga di sini tidak akan ditemukan kurva yang memutus ke sumbu X atau sumbu Y-nya. Nah, ini adalah fungsi rasional. Kemudian, ini yang saya gambarkan tadi dari foto selfie, fungsi eksponensial. Saya ulangi lagi, contohnya yang paling simpel adalah bercermin atau Anda mengambil foto selfie. Garis Y sama dengan X ini kita anggap sebagai cermin. Kemudian fungsi eksponensial adalah diri kita sendiri. Ketika kita berkaca, nanti di dalam cermin akan ada pantulan bayangan kita, yaitu ini. Jadi yang tadinya misalnya ini 0 adalah tangan kanan kita, di dalam cermin dia berubah menjadi tangan kiri kita. Jadi ada pantulan, ada fungsi balikan, ada fungsi inverse-nya. Nah, fungsi misalnya cerminnya ini adalah Y sama dengan X, kemudian kita, diri kita ini didefinisikan sebagai fungsi eksponensialnya, eksponensial. Kemudian fungsi pantulannya di dalam cerminnya itu adalah kebalikannya adalah logaritma natural, logaritma X. Nah, sama seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pada saat kita mengambil foto selfie di dalam kameranya atau smartphone-nya, kalau mirror-nya tidak Anda aktifkan, yang Anda dapatkan di foto selfie adalah posisi tangan kanan menjadi tangan kiri menjadi tangan kanan, atau pipi kanan menjadi pipi kiri menjadi pipi kanan, itu adalah fungsi inverse. Kemudian kalau Anda aktifkan mirror-nya, si fungsi inverse ini di dalam sistem, di dalam kameranya itu, si fungsi inverse ini dipantulkan lagi ke dalam cerminnya. Sehingga dia akan berubah menjadi eksponensialnya lagi. Jadi fx ini dicerminkan, nanti diperoleh f inverse x-nya. Kemudian si f inverse ini dibalikan lagi ke dalam cerminnya, dia akan berubah menjadi fx. Nah, ini ketika fungsi foto selfie di dalam kamera digitalnya Anda aktifkan mirror-nya. Atau misalnya di dalam Zoom ini juga biasanya di dalam di video seseorang itu di belakangnya pakai background, di mana background-nya tulisannya seperti cermin, dia berbalik. Nah, itu adalah fungsi inverse atau fungsi balikan. Jadi ketika Anda mirror-nya tidak diaktifkan, itu artinya dia melalui dua proses. Pertama dipantulkan, ini menjadi fungsi inverse, kemudian fungsi inverse-nya dipantulkan lagi ke dalam cerminnya menjadi fungsi itu sendiri. Jadi tetap tangan kanan menjadi tangan kanan, tangan kiri menjadi tangan kiri. Itu contoh paling simpel dari penggunaan fungsi inverse di dalam kalkulus. Atau di sini fungsi inverse dari eksponensial itu adalah logaritma natural. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu adalah ada di batasnya. Nanti kita pelajari. Jadi ini adalah integral tak tentu, yang ini adalah integral tentu. Di integral tak tentu, kita ingat lagi ya, ini yang paling simpel, sebelum nanti dipelajari lebih lanjut di pertemuan bagian materi ini. Integral dari X pangkat R dx itu adalah 1 per R ditambah 1, X pangkat R plus 1 ditambah dengan C. Contohnya, di sini kita memiliki integral X pangkat 4 per 3 dx. Sehingga kita memiliki nilai R-nya adalah 4 per 3. Jadi, R itu adalah 4 per 3. Kemudian kita gunakan formulasi ini. 1 per 4 per 3 ditambah dengan 1 dari X 4 per 3 ditambah dengan 1. Kita kerjakan dulu penyebutnya di sini. 4 per 3 sama ditambah dengan 1. Bentar.
4/3 ditambah dengan 1 itu sama dengan 4/3 ditambah dengan ini jadikan per 3. 3/3 yaitu 7/3. Sehingga pangkat yang atas ini 4/3 ditambah 1 itu adalah 7/3. Kenapa yang ini berubah menjadi 3/7? Karena 1 dibagi dengan 7/3 ini sama dengan 1 dikalikan 3/7. Masih ingat ya di kalkulus ya? Kenapa 1/7/3 itu berubah menjadi 3/7? Karena 1/7/3 itu adalah 3/7. Atau misalnya atasnya adalah 2/5 dibagi dengan 7/3. Ini akan sama dengan 2/5 dikali dengan 3/7. Nah, sehingga hasilnya adalah 3/7. Nah, di dalam integral tentu, itu ada batasnya di sini, A sampai dengan B. Nanti hasil integral yang diperoleh di integral tak tentu yang ini, masukkan batasnya, misalnya 0 sampai dengan 10. Nanti 10 substitusikan ke dalam X, jadi 3/7, 10 pangkat 7/3, kemudian dikurangi dengan 3/7, 10, bukan 10, 0 ya, 0 pangkat 7/3. Jadi ini adalah batas yang ini, X-nya. Itu perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu. Jadi kalau integral tak tentu, hasil akhir integralnya itu masih dalam bentuk fungsi, sedangkan integral tentu hasil akhirnya dalam bentuk angka. Ini contohnya menggunakan teknik substitusi yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian fungsi trigonometri, untuk mengingatkan lagi, trigonometri itu diambil dari prinsip Pitagoras. Jadi ada segitiga siku-siku, kemudian depannya ini adalah sudutnya. Sin dari sudut alfa ini adalah Y dibagi dengan R, atau depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kemudian cos adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sedangkan tangannya adalah depan dibagi dengan samping, yaitu Y per X. Kemudian kosekan alfa adalah 1 per sin alfa, sekan alfa adalah 1 per cos alfa, kotangan alfa adalah 1 per tangan alfa. Nanti ini kita pelajari bagaimana kita mencari integral dari fungsi trigonometri. Misalnya sin 2x dx, atau integral dari cos x kuadrat dx, dan seterusnya. Kemudian penggunaan integral yang sempat tadi saya bahas adalah wilayah di atas atau di bawah kurva. Yang ini misalnya di atas kurva X, kita memiliki kurva ini. Kemudian dari batas 0 sampai dengan A diputar terhadap sumbu X, nanti akan membentuk sebuah kerucut seperti ini. Nah, kerucut ini adalah sebuah bangun ruang di mana di dalamnya itu memiliki sebuah volume. Nah, bagaimana cara kita mencari volume dari benda seperti ini, benda pejal yang dibentuk dari kurva yang diputar terhadap sumbu X maupun sumbu Y, nanti dia menggunakan integral. Di dalam integralnya nanti apakah metode cincin, metode lain sebagainya, akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian contoh lainnya adalah lingkaran juga adalah hasil dari sebuah kurva yang diputar terhadap sumbu. Misalnya di sini terhadap sumbu X, dia akan membentuk sebuah bola. Nanti cara menghitung volume bolanya juga masih menggunakan integral tentu tadi. Nanti ada batasnya. Kemudian deret tak hingga. Deret tak hingga kita bahas di pertemuan 13-14. 14-15 ya, kalau tidak salah. Pertemuan 14-15 nanti ini adalah contoh paling simpelnya. Jadi kalau kita punya bola, kemudian bolanya kita lempar ke lantai, nanti dia akan memantul beberapa kali. Pantulan pertamanya misalnya kita sebut sebagai suku pertama, pantulan kedua suku kedua, pantulan ketiga, keempat, sampai dengan seterusnya, sampai dengan pantulan yang terakhir.
Nah, nanti pantulan pertama tingginya itu adalah A. Kemudian pantulan kedua tingginya seterusnya diambil ada tingginya. Nanti ketinggian awal ini adalah A, kemudian nanti perbedaannya akan muncul. Tinggi dari pantulan pertama terhadap pantulan kedua bedanya berapa itu disebut sebagai rasio. Sehingga dari deret kita bisa menghitung ketinggian pada pantulan ke sekian. Misalnya pantulan kelima kita ingin melihat tingginya berapa, nanti dihitung melalui sebuah deret hingga. Nah, itu adalah gambaran umum apa yang akan kita pelajari satu semester. Jadi, pasti agak mengulang kembali apa yang dipelajari di matematika SMA atau SMK. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Ketua kelasnya di sini siapa? Fikri. Fikri, nanti siapapun ya perwakilan, terutama ketua kelas, link WhatsApp itu sudah disediakan di learning, tolong berikan nomornya atau hubungi WhatsApp nomor ketua kelasnya supaya nanti kalau ada informasi mendadak itu saya sampaikan melalui ketua kelasnya. Jadi saya tidak membentuk grup WhatsApp, nanti Anda bentuk sendiri saja. Karena terlalu banyak sehingga bisa membuat WhatsApp-nya itu lemot sendiri. Pada semester ini saya mengajar 6 kelas, jadi kalau saya buat grup, semuanya itu ada 6 grup. Kemudian belum ada lagi grup dosen, grup profesi, grup penelitian, dan sebagainya. Kalau kebanyakan grup, biasanya WhatsApp-nya jadi agak lemot masuknya, nanti agak terlambat. Sehingga semua informasi itu akan selalu saya sampaikan di e-learning, dan juga kepada ketua kelasnya. Nah, untuk supaya tidak bingung, karena ada beberapa yang menanyakan menghubungi saya, di minggu lalu juga ada yang menghubungi, bukan hanya kelas ini saja. Bu, hari ini ada Zoom atau tidak? Bu, hari ini online atau offline? Semuanya itu sudah ada di learning, jadi jangan sampai bingung kapan ada online, kapan ada PTM, dan lain sebagainya saja. Misalnya ini untuk kelas TI 2A ya, untuk kelas Anda. Nah, ini saya jelaskan lagi tadi kegiatan aktivitas, sebentar saya contohkan untuk mahasiswanya. Layarnya sudah terlihat belum? E-learning. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini untuk mahasiswa. Jadi tadi saya sebutkan bahwa absennya itu dilihat dari aktivitas Anda di dalam e-learning yang ditunjukkan adanya centang hijau di dalam e-learningnya seperti ini. Jadi kalau centang ini sudah muncul, itu artinya Anda sudah terekam di dalam absensi. Jadi tadi banyak sekali yang terlambat masuk ke Zoom. Saya jelaskan lagi untuk kehadiran. Tidak saya sediakan pengkhusus di e-learning maupun diberikan linknya kepada perwakilan dan lain sebagainya, tetapi semuanya itu direkam di dalam e-learning. Dan itu adalah aktivitas Anda dalam mengakses semua materi, menyelesaikan semua materi dan pembelajaran di dalam e-learningnya seperti ini. Nah, itu ditunjukkan, jadi kalau ada yang bertanya saya sudah terekam atau tidak di dalam e-learningnya, pastikan bahwa centang hijau di sini sudah muncul. Centang hijau ini akan muncul ketika Anda sudah akses materi atau video pembelajarannya atau link yang disediakan dan lain sebagainya. Contohnya di sini untuk Zoom meeting, misalnya tadi saya akses melalui link di sini, dia otomatis menjadi hijau. Kemudian untuk materinya juga yang ini Anda buka, misalnya seperti ini inisialisasi, nanti dia akan muncul tanda centang hijaunya juga. Nah, nanti akan muncul materinya.
agak lemot ya. Saya ulangi lagi. Kemudian yang paling sering masih bingung mahasiswa itu adalah di video pembelajaran. Untuk video pembelajarannya, contohnya yang ini belum ada centangnya. Jadi jangan diklik play video di sini, karena nanti centangnya tidak akan muncul. Jadi jangan klik play ini, melainkan Anda klik link ininya, klik linknya. Link videonya nanti dia akan terhubung otomatis ke dalam YouTube. Karena yang saya sediakan ini adalah link YouTube, tidak saya upload. Kalau saya upload semua video pembelajaran, e-learningnya akan berat dan Anda nanti akan sering mengalami kendala pada saat masuk ke course mata kuliah kalkulus selanjutnya. Sehingga selalu saya berikan dalam bentuk link ke YouTube. Semua video pembelajaran saya save di sana. Kemudian untuk memunculkan tanda centang hijau di sini itu bukan diklik play di sini menyelesaikan video pembelajarannya atau menyimak video pembelajarannya di dalam e-learning, tetapi Anda klik link di sininya karena settingnya dari sistemnya itu sama seperti tadi PDF itu harus diklik nanti baru muncul. Kemudian yang ini juga sama, klik nanti akan muncul centang hijau dan video juga sama. Jadi ini harus diklik linknya. Nanti akan muncul centang hijaunya. Selesaikan video pembelajarannya, nanti akan muncul centang hijaunya. Nah, itu adalah absensi Anda. Jadi kehadiran itu dilihat semua centang di sini, apakah sudah selesai semua atau tidak. Dan untuk memunculkan centang hijau ini, waktunya adalah mingguan. Jadi kalau Anda aksesnya di minggu depan setelah hari Kamisnya, hari ini adalah 10 Maret, kemudian minggu depan itu tanggal 16 Maret. Pukul 24.00 WIB paling telat Anda aksesnya. Jadi lihat, jadwal selanjutnya adalah tanggal 17 Maret. Di tanggal 17 Maret ini, pastikan minggu sebelumnya semuanya sudah muncul tanda centang hijaunya. Jadi aktivitasnya tidak saya paksakan Anda untuk menyelesaikan semua materi yang disediakan di e-learning ini sesuai dengan jadwal hanya dari jam 8 sampai 10.30 di setiap hari Kamis, tetapi mingguan. Jadi Anda aksesnya boleh di rentang tanggal 10 Maret sampai dengan 16 Maret, di mana tanggal 16 Maretnya paling telat tanggal 20, bukan tanggal, pukul 24.00 atau jam 12 malam. Nah, semua materinya masih akan tetap bisa diakses walaupun lebih dari 16 Maret Anda aksesnya, tetapi tanda centang hijaunya tidak akan muncul karena itu tidak dianggap hadir di tanggal 10 Maret ini, di aktivitas mingguan pertama, pertemuan pertama ini. Jadi pastikan nanti untuk semuanya centang hijaunya itu muncul di rentang waktu mingguannya. Contohnya untuk minggu depan ini nanti bisa diakses mulai tanggal 17 Maretnya, dari jam 12 malam ya, pukul 00, pagi-pagi sudah bisa diakses, silahkan diselesaikan sampai dengan tanggal 23 Maretnya, hari Rabu minggu depannya, atau sebelum pertemuan ketiga ini. Nah, itu untuk kehadirannya, saya ingatkan lagi. Kemudian untuk kapan ada online, kapan ada Zoom, dan lain sebagainya, lihat di setiap pertemuan di sini, ini sudah dituliskan tanggalnya. Pertemuan ini ada Zoom meeting, berarti ada Zoom meeting. Pertemuan minggu depan tidak ada Zoom meeting, berarti full e-learning. Minggu depan tidak ada Zoom meeting, Anda selesaikan semua materinya, Anda buka materinya, nanti bisa diakses tanggal 17 Maret. Kemudian videonya juga selesaikan, pastikan tanda centang hijau di pinggirnya itu muncul. Kemudian nanti di pertemuan ketiga tanggal 24 Maret kita ada Zoom meeting. Berarti ada Zoom meeting, kemudian pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini seharusnya kita ada tatap muka untuk kelas ini, tetapi karena kelas ini pertemuan keempat itu adalah kuis. Jadi kalau kelas yang lain itu kan hari minggu lalu sudah pertemuan pertama, jadi minggu ini adalah pertemuan kedua, sehingga nanti di tanggal 31 Maret itu sudah masuk ke pertemuan kelima, sehingga tetap ada PTM. Tetapi untuk kelas ini, karena tanggal 31 Maretnya itu adalah
pertemuan keempat masih pertemuan keempat dan jadwal kuis, sehingga tidak ada PTM. Karena kuisnya itu dilaksanakan secara online. Nanti ini belum disediakan, bisa diaksesnya nanti pada tanggal 31 Maret. Jadi kita tidak perlu ke kampus hanya untuk melaksanakan kuis yang memang saya selenggarakannya itu melalui online. Kemudian pertemuan kelima, ini ada Zoom meeting sebagai pengganti dari PTM yang tiadanya ini. Karena kalau kita paksakan untuk PTM juga hanya untuk melaksanakan kuis secara online itu tidak efektif. Jauh-jauh misalnya ke kampus hanya untuk kuis online dan bisa diakses dari handphonenya masing-masing dan kapanpun bisa diaksesnya. Kemudian pertemuan kelima adalah ada Zoom meeting tanggal 7 April. Pertemuan 6 full e-learning, 7 full e-learning, 8. Ini juga sama karena kelas ini disebabkan oleh minggu lalu itu tanggal merah. Jadi bergeser pertemuan-pertemuannya sehingga tanggal 28 April juga yang memang dijadwalkan untuk PTM itu ternyata untuk kelas ini pertemuan 8. Pertemuan 8 itu adalah jadwal UTS. Dan UTS-nya ini dilaksanakan secara online juga sehingga PTM untuk tanggal 28 April untuk kelas ini ditiadakan karena tidak efektif kalau Anda jauh-jauh ke kampus hanya untuk melaksanakan UTS secara online. Sehingga diganti menjadi Zoom meeting di pertemuan ke-9-nya. Kemudian nanti ada tugas terstruktur. Kemudian pertemuan 10 full e-learning, pertemuan 11 tanggal 2 Juni baru semoga tidak ada kendala lagi, tidak ada lagi peningkatan kasus COVID, kita bisa melaksanakan PTM di kampus. Jadi untuk kelas ini baru bisa melaksanakan PTM itu di tanggal 2 Juni 2022, yaitu pertemuan ke-11. Kemudian pertemuan 12 kuis 2, nanti bisa diakses di 9 Juninya, 13 full e-learning, kemudian 14 kita Zoom meeting lagi. Kemudian 15 full e-learning dan tanggal 16 adalah UAS. Jadi jangan sampai bingung lagi, Bu, hari ini ada online atau offline atau bagaimana. Jadi lihat selalu harus rajin cek e-learningnya karena kalau saya selalu diinformasikan melalui e-learning kecuali untuk informasi-informasi yang urgent. Itu selalu saya sampaikan ke perwakilan kelasnya atau ke ketua kelasnya. Jadi nanti ketua kelasnya tolong WA nomornya di link yang saya sediakan di sini untuk kalau ada sesuatu yang harus diinformasikan secara cepat pada teman-teman yang lain. Nah, kemudian nanti bagi misalnya ada yang misalnya minggu depan jadwal kuliah e-learning full ya, tidak ada Zoom meeting maupun tidak ada pertemuan terbatas. Ada yang tidak Anda mengerti, ada yang masih kurang Anda pahami. Siapapun jangan sampai ragu, boleh hubungi saya melalui WA, tetapi dengan catatan di jam kerja. Jadi jangan hubungi saya di malam hari atau di subuh-subuh. Hubungi saya di jam 8 sampai dengan jam 4 sore dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam kerja. Kalau Anda hubungi saya di hari Minggu atau hubungi saya di malam hari, pasti saya balasnya itu di jam kerja. Kalau Anda hubungi saya di hari Minggu, dibalasnya hari Senin di jam kerja. Kalau Anda hubungi saya di malam hari, misalnya besok malam atau kemarin malam atau nanti malam, itu pasti dibalasnya juga besoknya di jam kerja. Jadi, siapapun boleh menghubungi saya jika ada yang kurang paham atau ingin menanyakan sesuatu dan lain sebagainya. Tapi pastikan jamnya adalah jam kerja. Agar bisa saya balas cepatnya, kecuali yang menghubungi saya di malam hari itu pasti dibalasnya akan terlambat. Karena kuliah online ini bukan berarti dosen harus 24 jam melayani mahasiswa atau bekerja 24 jam di rumah, karena kita kerja di rumah juga tetap sesuai dengan jam kerja dari jam 8 sampai jam 4. Setelah itu adalah urusan pribadinya masing-masing. Jadi harus saling menghargai waktunya, waktu jam kerja dan waktu untuk urusan
waktunya masing-masing, karena tidak semuanya kita tidak bisa 24 jam melayani mahasiswa. Ada pertanyaan? Sudah paham? Paham, Bu. Bambu. Paham, Bu. Terima kasih. Aturan perkuliahannya sudah tahu ya, jadi jangan sampai bingung lagi hari ini ada Zoom meeting atau tidak, hari ini ke kampus atau tidak, dan lain sebagainya. Lihat di e-learning-nya. Ada Zoom, di tanggal sekian berarti ada Zoom. Kalau tidak ada ya berarti full e-learning. Kalau tidak ada keterangan PTM berarti ya e-learning atau Zoom dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan lupa nanti ketua kelasnya WA-kan nomornya, supaya nanti kalau ada informasi lebih cepat sampai. Dan jangan lupa untuk kegiatan aktivitas supaya terekam di kehadirannya. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.